Persija Jakarta sedang jadi pusat perhatian bukan hanya karena performa di lapangan, tapi juga cerita-cerita menarik di luar pertandingan. Dari rencana kerjasama strategis dengan klub Malaysia, Terengganu FC, dominasi jumlah penonton yang bikin The Jakmania kembali unjuk gigi, hingga kisah dua mantan pemain Arema FC yang kini bernasib miris di klub barunya. Kick Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta dan klub Malaysia, Terengganu FC, tengah menjajaki peluang kerjasama strategis. Kesempatan ini terbuka setelah kedua manajemen bertemu langsung di Jakarta pada Selasa 16 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Persija Muhammad Prapanca bersama Direktur Olahraga Bambang Pamungkas menyambut CEO Terengganu FC, Tuan Sheikh Farouk, beserta rombongan dengan penuh kehangatan. Pembahasan berlangsung intens, mulai dari program pengembangan klub hingga kemungkinan kerjasama komersial di masa depan. Kami sangat senang bisa menyambut Terengganu FC di Jakarta. Banyak hal yang kami diskusikan, mulai dari pembinaan usia muda, kepelatihan, hingga peluang di sektor komersial, ujar Prapanca. Pihak Persija menegaskan, pertemuan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah, tidak hanya pada aspek teknis sepak bola, tetapi juga dalam pembangunan ekosistem klub secara menyeluruh. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sementara itu, Sheikh Farouk menekankan bahwa kerjasama ini harus dilihat sebagai langkah baru dalam perkembangan sepak bola kawasan. Menurutnya, selain berpotensi meningkatkan nilai komersial klub, kolaborasi ini juga mengedepankan nilai persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Pertemuan ini tidak hanya membangun jembatan sepak bola antara Malaysia dan Indonesia yang bisa berdampak besar pada perkembangan sepak bola regional, tetapi juga meningkatkan nilai komersial klub, ungkap Farouk. Pertemuan ini sekaligus menjadi momen silaturahmi yang hangat antara dua klub besar dari negeri serumpun. Persija pun menyampaikan terima kasih atas kunjungan Terengganu FC dengan harapan kerjasama ini bisa berlanjut menjadi kolaborasi yang lebih besar di masa mendatang. Pertandingan kandang Persija Jakarta sejauh ini jadi yang paling menjedot perhatian di BRI Super League 2025-26. Antusiasme Jakmania luar biasa, terbukti dari jumlah penonton yang selalu mendominasi daftar tertinggi. Hingga pekan kelima, sudah 3 kali laga kandang Persija masuk kategori dengan jumlah penonton terbanyak. Puncaknya terjadi saat Persija menjamu Bali United di Jakarta International Stadium. Duel penuh gengsi itu ditonton langsung oleh 29.389 orang, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya saat Persija menghadapi Persita Tangerang dengan 29.153 penonton. Tak berhenti di situ, Persija juga menempati posisi keempat dalam daftar laga dengan penonton terbanyak. Saat menjamu Malut United, ada 22.195 supporter yang hadir langsung di stadion. Selain Persija, hanya ada satu pertandingan lain yang mampu menembus 3 besar, yakni duel klasik Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya di Stadion GBLA dengan 22.642 penonton. Sementara posisi kelima ditempati laga Persebaya melawan PSIM Yogyakarta yang mencatat 17.456 penonton. Jika ditokal, kehadiran penonton Persija dalam 3 laga besar itu mencapai 80.737 orang, jauh melampaui klub lain. Sebagai perbandingan, Persib baru mencatat 37.495 penonton, sementara Persebaya 27.656 penonton. Dominasi ini menegaskan Persija Jakarta bukan hanya magnet di lapangan, tapi juga di tribun penonton. Dukungan masif The Jakmania menjadi energi tambahan bagi Macan Kemayoran yang saat ini masih bersaing ketat di papan atas klasemen Super League. Dua mantan pemain Arema FC yang kini berseragam klub berbeda di Super League 2025-26 ternyata mengalami nasib yang mirip, yakni sama-sama kesulitan memberi kontribusi berarti. Thales Lira dipinjamkan ke Persija Jakarta, sementara William Marsilio justru menandatangani kontrak baru bersama Persib Bandung. Namun, keduanya bahkan sulit bersaing untuk sekadar mendapat tempat di bangku cadangan.
Kasus Marsilio sempat menjadi sorotan sejak awal transfer. Pengamat sepak bola Binder Singh sudah memberi peringatan bahwa gaya main Marsilio kerap egois, lebih sering menembak ketimbang mengalirkan bola. Padahal Persib di bawah Bojan Hodak menekankan kolektivitas tim. Kritik itu terbukti karena hingga kini kontribusi Marsilio masih minim. Sementara itu, situasi Thales Lira di Persija juga tak kalah sulit. Harapannya untuk mendapat menit bermain lebih lewat status pinjaman justru tak berjalan sesuai rencana. Hingga pekan kelima, bek asal Brasil berusia 32 tahun ini belum sekalipun dimainkan Mauricio Souza. Apalagi, Lira harus bersaing dengan legiun Samba Persija lainnya yang tampil konsisten, seperti Carlos Eduardo dan Van Busti Souza yang justru selalu jadi pilihan utama. Padahal, rekam jejak Thales cukup panjang. Sebelum merumputi Indonesia, ia pernah membela Internasional, Bahia, hingga Atletico Go, dan bersama Arema FC musim lalu, ia tampil dalam 33 laga dengan catatan 1 gol, 1 assist, serta 2.915 menit bermain. Ia juga pernah meraih sejumlah gelar, mulai dari 2 kali Campeón Gaucho hingga juara Indonesian League Cup. Kini, Thales Lira menjadi salah satu dari 3 pemain asing Persija yang belum tampil di Super League, bersama Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Bedanya, Matsumura dan Almeida absen karena cedera, sedangkan Lira sehat tapi kalah bersaing. Hal ini membuat posisinya di Macan Kemayoran terasa semakin menggantung. Menurut lo, dengan adanya rencana kerjasama Persija bareng Terengganu FC, ditambah dukungan masif The Jackmania yang selalu penuh di stadion, serta nasib Thales Lira yang makin tersisih, apakah Macan Kemayoran bisa terus menjaga konsistensi mereka di papan atas Super League musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like kalau lo suka sama video ini, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.